teman-teman semua, di sini kita akan membahas tentang techno-sociopreneurship. Nah, techno-sociopreneurship adalah tiga gabungan dari tiga konsep utama, yaitu teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Secara sederhana, bisa mudah dipahami. Techno-sociopreneurship adalah bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi untuk menciptakan usaha yang nggak cuma mencari keuntungan, tapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat di sekitar. Jadi, biasanya orang berbisnis itu cuma memikirkan cuan, alias keuntungan. Ternyata, techno-sociopreneur lebih dari itu. Mereka memikirkan bagaimana bisnis yang mereka bangun bisa membantu banyak orang, kasih solusi buat masalah sosial, dan tetap bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi udah makin canggih. Hampir semua aspek kehidupan bisa dipermudah dengan teknologi. Nah, techno-sociopreneur ini muncul buat memanfaatkan teknologi bukan cuma buat cari uang, tapi juga buat bantu masyarakat luas. Misalnya, sekarang ada aplikasi buat antar jemput dimanapun dan kapanpun itu. Aplikasi itu bernama Gojek. Perbedaan techno-sociopreneurship dengan wirausaha biasa. Nah, untuk wirausaha biasa, fokus ke bagaimana caranya dapat untung dari bisnis yang dijalankan. Tapi kalau techno-sociopreneurship ada unsur sosial yang jadi tujuan utamanya. Artinya bisnis yang dibangun nggak cuma soal jualan produk atau jasa, tapi juga punya dampak baik buat orang lainnya. Misalnya ada orang yang bikin aplikasi jual beli online, itu termasuk wirausaha biasa. Tapi kalau ada orang yang bikin platform jualan buat bentuk pengrajin kecil, biar bisa menjual produknya ke pasar internasional dengan harga yang lebih adil. Nah, itu baru bisa disebut techno-sociopreneurship karena ada tujuan sosial yang mau dicapai, bukan sekedar keuntungan semata. Di era digital seperti sekarang, teknologi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nggak cuma chattingan atau scroll TikTok dan media sosial lainnya, tapi juga untuk membantu penyelesaian berbagai masalah sosial dan ekonomi. Nah, disinilah konsep techno-sociopreneurship masuk sebagai solusi keren yang menggabungkan teknologi, sosial, kewirausahaan. Pada intinya, ini tentang bagaimana teknologi bisa digabungkan buat membantu masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan. Konsep ini bisa diterapkan di berbagai sektor. Pertama ada pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sektor yang paling banyak manfaatnya dari teknologi. Sekarang belajar nggak perlu harus di kelas atau perpustakaan, karena ada banyak aplikasi dan platform online yang bikin belajar jadi lebih fleksibel. Misalnya ada aplikasi bimbingan belajar online yang bisa diakses kapan aja dan dari mana aja. Bahkan beberapa startup teknologi pendidikan juga udah mulai pakai kecerdasan buatan buat menyesuaikan materi sesuai kebutuhan tiap siswa. Ini jelas membantu banyak orang, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil. 2. Kesehatan. Layanan medis menjadi lebih dekat. Dulu, kalau sakit dan butuh konsultasi dokter, kita harus antri lama di rumah sakit atau klinik. Sekarang, berkat teknologi, kita bisa konsultasi lewat aplikasi kesehatan yang nyediain layanan telemedis. Ini sangat membantu, terutama buat orang-orang di daerah yang akses kesehatannya masih terbatas. Selain itu, ada juga wearable device yang bisa memantau kondisi kesehatan secara real time, kayak smartwatch yang bisa mengukur detak jantung atau kadar oksigen dalam darah. Yang ketiga, pertanian, bertani dengan teknologi. Pertanian mungkin terdengar kuno, tapi sebenarnya udah banyak inovasi teknologi yang bikin sektor ini makin maju. Misalnya ada sensor berbasis Internet of Things atau WOT yang bisa mendeteksi kondisi tanah dan memberi rekomendasi kapan waktu terbaik buat menanam atau menyiram tanaman. Selain itu, platform e-commerce juga membantu petani menjual hasil panennya langsung ke konsumen tanpa lewat tengkulak, jadi mereka bisa dapat harga yang lebih adil. Indonesia udah punya banyak techno-sociopreneur yang sukses bikin perubahan lewat teknologi. Nah, saya bisa sebutkan beberapa contohnya. Yang pertama ada Ruang Guru. Nah, platform belajar online ini membantu anak-anak di Indonesia buat dapat akses pendidikan yang lebih baik. Dengan teknologi, mereka bisa belajar dari mana saja tanpa harus datang ke tempat les. Yang kedua ada Kita Bisa. Nah, ini platform yang membantu orang-orang yang butuh bantuan dana, misalnya seperti pengobatan, dana, atau proyek sosial. Dengan teknologi penggalangan dana jadi lebih mudah dan gampang serta transparan. Yang seterusnya ada Share Box.
Platform ini membantu petani kecil untuk menjual hasil panennya langsung ke konsumen tanpa lewat perantara, sehingga harga lebih adil buat petani dan pembeli. Nah, dari contoh semuanya, kelihatan kalau technosocialpreneur ini enggak hanya soal bikin aplikasi keren atau bisnis gede. Yang penting ada unsur teknologi, inovasi, dan dampak sosial yang bisa disarankan dan manfaat bagi orang-orang sekitar dan orang banyak. Nah, dapat kita simpulkan bahwa technosocialpreneurship itu adalah konsep kewirausahaan yang menggabungkan teknologi dan nilai sosial untuk menciptakan bisnis yang nggak cuma menguntungkan, tapi juga memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Technosocialpreneurship juga bukan sekedar tren, tapi udah jadi kebutuhan buat menghadapi tantangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi secara kreatif, kita bisa menyelesaikan berbagai masalah sosial sambil tetap menciptakan peluang bisnis. Meskipun ada banyak tantangan, tetapi dengan inovasi, tekad, dan strategi yang tepat, technosocialpreneur bisa menjadi agen perubahan yang membawa manfaat besar bagi banyak orang.